Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan berkumpul walaupun dalam pertemuan yang online, daring gitu ya, dalam jaringan. Tetapi tentu ini semua tidak mengurangi esensi dari kegiatan yang sudah ditaja oleh teman-teman Predatek. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlu kami sampaikan sebagai informasi saja mungkin terkait dengan COVID ya di Provinsi Riau. Memang angkanya cukup mengkhawatirkan ini Pak Yaya ya. Beberapa waktu yang lalu Pekanbaru sendiri masuk dalam 4 besar, bahkan sempat masuk 3 besar ya. Karena memang hampir semua lembaga pemerintah, Pemda itu diwajibkan untuk swab. Sehingga ya memang kebijakan institusi sih, kebijakan unit masing-masing. Ada beberapa kasus, kemudian pimpinan di unit tersebut mewajibkan untuk swab, sehingga ketahuanlah yang OTG ini. Nah, sekali lagi pimpinan fakultas perlu mengingatkan kepada kita semua dimanapun kita berada, mari sama-sama kita jaga kunci keberhasilan agar kita bisa terbebas dari pandemi ini tidak lain tidak bukan hanya kedisiplinan kita untuk menepati protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selama itu kita tidak lakukan, selama itu kita lalaikan, maka akan saja kita dengar setiap hari informasi-informasi. Boleh jadi mungkin tetangga kita, kolega kita, dan mungkin suatu saat akan sampai kepada kita. Walaupun kematian adalah takdir, tetapi ikhtiar itu adalah yang lebih dahulu diutamakan. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi ini, Pak Dr. Yaya adalah termasuk fakultas yang baru lah. Tahun 2019, tahun 1999 mungkin ya. Yang pertama kali itu teknik informatika. Kita punya teknik informatika, ini termasuk yang tertua. Dan alhamdulillah lulusannya sudah banyak tersebar di berbagai perusahaan terkemuka di luar negeri juga ada gitu sebagai universitas sains yang berdiri dan tumbuh berkembang di lingkungan Universitas Islam Negeri gitu. Jadi sejak berubah jadi UIN, Universitas Islam Negeri, nah itu diperbolehkan untuk mendirikan fakultas-fakultas yang sifatnya umum. Jadi di UIN-Suska sendiri, fakultas-fakultas umum itu ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Ekonomi, ada Psikologi, ada Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nah, ini tentu memberi warna tersendiri bagi universitas yang dulu latar belakangnya adalah murni ilmu keagamaan, IAIN dulu namanya, Institut Agama Islam Negeri, sekarang sudah berbeda. Nah, tentu apa yang menjadi impian-impian dari pendiri UIN ini, inilah yang dicoba dirintis oleh teman-teman Predatek. Kita juga bersama-sama di fakultas juga begitu merintis perkembangan ilmu pengetahuan ini tentu tidak bertolak belakang dengan kajian-kajian keislaman. Kita berharap apalagi bidang sains, terutama bidang artificial intelligence, bidang data mining, big data dan sebagainya, tentu bidang-bidang yang lagi tren saat ini ya. Karena memang lagi tren, di mana-mana orang bicara tentang ini di semua kalangan. Saya kebetulan dari program studi teknik elektro, di elektro juga kita bicara tentang ini gitu. Hampir semua bidang arahnya sudah mengarah ke sini. Bahkan dulu mata kuliah kecerdasan buatan itu tidak ada di elektro, sekarang sudah mulai menjadi beberapa konsentrasi di teknik elektro itu sudah mulai mewajibkan mata kuliah AI. Karena memang zamannya sudah begitu. Teknologinya sudah berkembang cepat dan
lingkungan kita secara tidak langsung kita sudah menikmati produk-produk di sekeliling kita, produk-produk yang dibangun dengan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi di samping teknik informatika punya juga prodi sistem informasi. Nah, kalau saya tadi di teknik elektro, kalau Pak Mustaqim ini Pak moderator kita ini founding father-nya Predatex, sangat luar biasa nih Pak Yaya, ya kan? Mudah, energik, ya kan? Nah, ini saya selalu mendorong, ayo Mas, kuliah S3 lagi, Pak Mustaqim, ya kan? Nah, harus segera. Dan itu rasanya tidak sesulit saya dulu lah, gitu ya. Tidak sesulit saya dulu, karena masih muda, kemudian jaringan sudah banyak, kemudian ya insya Allah lah dimudahkan lah, mudah-mudahan. Ya, amin, amin. Kita dorong. Dosen-dosen muda ini kita selalu mendorong. Biar fakultas kosong, biar prodi kosong, begitu. Semua harus mudah. Karena kalau 2025 ini masih isu-isu ya Pak ya. Kalau 2025 dosen-dosen tidak bisa selesai di S3 ya bukan tidak mungkin pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mensegerakan lah begitu. Kalau tidak memberhentikan sepertinya juga tidak mungkin begitu ya. Mungkin lebih di deadline begitu ya. Ini yang belum ini. Sama ketika waktu itu dari S1 ke S2 ya Pak Yaya ya. Betul. Sehingga banyak ini apa namanya itu dosen kita juga terdampak itu. Ada yang sedang sekolah akhirnya balik jadi pegawai gitu ya. Dan ya kita tentu tidak mau yang seperti itu gitu. Ada dosen-dosen kita nih memang kemampuannya luar biasa gitu kan. Kontribusinya kepada universitas, kepada fakultas itu sangat luar biasa. Tetapi mungkin belum ada kesempatan itu saja mungkin. Belum ada kesempatan. Dan sama-sama juga kita doakan biar dimudahkanlah teman-teman yang sedang berjuang sekarang S3 dalam kondisi pandemi ini, mari kita doakan sama-sama. Dan yang sudah S3, kita doakan untuk cepat profesor ya Pak Yaya ya. Betul, amin. Ya, minimal profesor madya dulu, kayak Ibu Sri ini kan, Bu Sri udah profesor madya ini ya kan. Iya. Nah, ini, ya, mudah-mudahan lah. Nah, saya tidak ingin berpanjang waktu, mungkin tadi baru sampai di jurusan sistem informasi, kemudian ada teknik informatika, teknik industri, maaf. Ada teknik industri juga. Nah, ini lulusan kita juga banyak ini, baik di Batam, di mana-mana, karena memang dekat dengan ya Riau. Dan Riau Kepulauan tentu terkenal dengan kota industri ya, hingga lulusan-lulusan kita banyaklah diserap di berbagai industri yang tersebar di Riau Kepulauan. Kemudian ada matematika terapan. Nah, ini satu-satunya program studi sains. Itu sebabnya namanya bukan Fakultas Teknik, tetapi Fakultas Sains dan Teknologi, karena ada ilmu sains, ada matematika terapan di kita. Dan yang terakhir, yang paling bungsu mungkin ada teknik elektro, berdiri tahun 2003 penerimaan mahasiswa baru tetap. Nah, saya pikir itu mungkin yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi pimpinan fakultas mohon maaf ini Pak Dr. Yaya dan Ibu Dewi nanti karena memang Pak Dekan tidak bisa ikut bergabung bersama kita karena ada kesibukan lain tentunya. Bapak WD1 juga begitu, Bapak WD3 juga begitu, dan saya mewakili pimpinan menitipkan salam kepada Bapak Ibu narasumber, pada seluruh panitia, pada seluruh peserta yang online dari sekian universitas, dari manapun kita berada. Terima salam takzim kami, mohon maaf atas ketidakhadiran kami. Dan terakhir mungkin pada panitia saya terima kasih sekali. Ini adalah webinar yang keempat, jadi sudah 4 minggu dengan ini ya Pak Mustaqim ya. Betul Pak. Dan ini sangat luar biasa, memberikan pencerahan narasumber dari berbagai latar belakang universitas sudah dihadirkan, dan tentu tidak kalah hebatnya tentu dengan hari ini ya. Kita tahu persis bahwa BINUS termasuk 5 atau 3 besar mungkin. Bahkan kalau di jajaran kampus-kampus swasta, BINUS termasuk yang unggulan pertama saya rasa ya, Pak Yaya ya. Sehingga tentu tenaga-tenaga pengajarnya tentu juga tidak diragukan lah. Dan kami sebagai universitas yang masih baru, Fakultas Sains Teknologi yang masih baru, tentu pengen juga bisa berpartner, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di BINUS, dengan teman-teman yang ada di ITB, dan lain sebagainya. Tentu
pertemuan kita secara online ini mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini saja. Mungkin kolaborasi riset mungkin atau dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan seminar nasional yang sudah ke-11 ya Pak Mustaqim ya. Ke-13. 11 apa 12? 13 ya? 12 Pak ya, 12 ya, yang ke-12. Dan ini memang dilakukan secara daring karena memang kondisinya, dan mudah-mudahan ini kampanye juga ini, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan seminar nasional call paper ya, call paper, sehingga teman-teman yang online pada hari ini nanti bolehlah Pak Mustaqim ditayangkan iklannya sedikit ya kan, mana boleh, tahu boleh, ada yang baik. ini yang apa namanya itu yang berminat untuk ikut bergabung bersama kita. Nah tentu sekali lagi ini tentu kita harapkan dari Fakultas Sains dan Teknologi tidak sampai di sini saja, Pak Yaya. Mudah-mudahan pintunya ada di Predatek, dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan tentu teman-teman dosen. Kita rata-rata semua muda-muda nih Pak Yaya. Ya sepantaran Pak Mustaqim lah yang paling tua saya aja masih kelihatan muda ini kayaknya ya. Sehingga sangat luar biasa, energinya perlu disalurkan ya kan. Dan bidang ini termasuk banyak peminatnya nih di SI dan di teknik informatika, di elektro juga, dan tentu teman-teman yang ada di statistik ya, karena ini kaitannya erat matematika itu, banyak bidang-bidang statistik yang tentu kaitannya erat. Nah saya pikir itu, terima kasih kepada seluruh yang sudah online pada pagi hari ini, enjoy di webinar, dan mari kita sama-sama memanfaatkan sharing yang sudah sharing nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar keempat ini kita buka secara bersama-sama. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Alek Wenda, MT, MN. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta webinar Predatek yang keempat, peserta yang sudah bergabung saat ini berjumlah 450 untuk di Zoom dan 83 di YouTube, jadi belum semuanya dari 1.619 peserta. Baik, sama-sama kita akan memanjatkan doa. Untuk bagi yang Muslim, saya akan memimpin doa ini, sedangkan untuk yang beragama selain Muslim, hendaknya kita menundukkan kepala masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi pertama dari Bapak Dr. Yaya Heriadi MSc dengan tema Big Data Analytics. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Dr. Insinyur Yaya Heriadi MSc. Beliau merupakan peneliti, dosen peneliti dan peneliti koordinator di Doctor of Computer Science Program Binus University. Beliau mendapat gelar S1 di bidang statistik dan komputasi dari Institut Pertanian Bogor IPB atau saat ini IPB University
gelar MSc di bidang Computer Science dari Indiana University, Bloomington, USA, dan gelar doktor di bidang ilmu komputer dari Universitas Indonesia, UI. Selama menempuh pendidikan S3 di UI, beliau telah menjadi visiting researcher di Michigan State University, USA. Bidang penelitian beliau adalah data science, machine learning, deep learning, geo-artificial intelligence, computer vision, dan natural language processing. Baiklah, sama-sama kita berikan kesempatan, berikan waktunya kepada Bapak Dr. Yaya Heriadi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Monggo, Pak. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi atau yang mewakili. Ibu Ketua Jurusan Teknik Informatika atau yang mewakili. Para dosen, mahasiswa, dan saudara-saudara sekalian. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia telah diundang di dalam webinar yang luar biasa ini, karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dari berbagai universitas, dan yang paling membahagiakan, saya bisa bertemu kembali dengan sahabat saya ini. Yang pertama adalah Dr. Ronsen Purba. Ini teman seperjuangan saya waktu mengambil S2 di Amerika. Yang kedua Bapak Dr. Pahala Sirait. Ini juga kawan seperjuangan waktu mengambil S3 di UI. Selamat pagi Bapak-Bapak. Tadi sudah dijelaskan bahwa nama saya Yaya Heriadi sebagai dosen dan peneliti di Prodi Doctor of Computer Science, Fakultas Pascasarjana, kalau di BINUS disebut sebagai BINUS Graduate Program. Nah, ini bidang penelitian saya, data science, machine learning, dan deep learning, geo-artificial intelligence, computer vision, dan natural language processing. Sebagai peneliti, publikasi yang sudah saya lakukan itu sudah terindeks di Scopus dengan indeks 7, Scholar dan indeks 9. Selain itu ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah Machine Konsep dan Implementasi, Deep Learning dan aplikasinya di bidang informasi geospasial, kemudian Deep Learning, Konsep dan Implementasi, dan yang terakhir adalah Analisis sentimen dari teks code mix bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tadi sudah dijelaskan pula bahwa afiliasi atau tempat bekerja saya adalah BINUS University, di mana kami sudah hadir di beberapa lokasi. Yang pertama ada di Jakarta, kami mempunyai 5 kampus. Kemudian ada lagi 1 kampus di Bekasi, 1 kampus di Bandung, dan 1 lagi kampus di Malang. Dan menurut informasi dalam waktu dekat, pimpinan BINUS akan membangun lagi 1 kampus BINUS di Makassar. Baiklah, di dalam 10 tahun terakhir, kita semua mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan ledakan data atau data explosion. Nah, apa ledakan data itu? Secara sederhana, ledakan data bisa didefinisikan sebagai peningkatan yang luar biasa dari publikasi data dalam berbagai media. Ya, kita semua di sini adalah pengguna sosial media, saya rasa. Setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau mungkin paling lambat setiap 1 jam, kita terbiasa untuk mengirim pesan ke teman-teman, keluarga, teman kerja, atau pimpinan di tempat kita bekerja, dalam bentuk pesan yang bersifat teks, image, video, bahkan suara.
Nah, pesan-pesan itu kemudian disimpan di dalam database komputer pengelola sosial media. Ya, bisa dibayangkan, demikian banyaknya pengguna sosial media yang terus-terus menghasilkan data, menghasilkan sekumpulan data yang luar biasa besar. Menurut Go Globe, di tahun 2020 ini dalam setiap menit ya ada sebesar 600 lebih video yang diupload ke YouTube. Kemudian ada sekitar 168 juta email yang dikirim. Demikian pula ada 694.445 pencarian data, pencarian informasi melalui Google Search Engine, dan masih banyak lagi. Dan semua itu menghasilkan data yang luar biasa besar. Nah, tentu saja bahwa data yang besar ini memiliki value, memiliki banyak manfaat, baik bagi perusahaan maupun organisasi ataupun universitas. Nah, persoalannya adalah untuk mendapatkan informasi itu tidak semudah membalik tangan. Diperlukan berbagai metode dan teknologi untuk mengolah data yang besar tadi menjadi informasi. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Karena pada pagi ini kita akan mendiskusikan 3 topik utama dari Big Data Analytics. Yang pertama kita mulai dengan Big Data, dilanjutkan dengan Data Science, dan yang terakhir adalah teknologi yang dibutuhkan untuk menganalisis atau memproses Big Data. Baik, yang pertama adalah Big Data. Kita akan diskusikan apa sebetulnya pengertian dari Big Data. Kemudian apa saja format-format data di dalam apa yang disebut dengan Big Data tadi. Kemudian sumber-sumber utama yang menghasilkan data yang terakumulasi menjadi data yang demikian besar tadi, dan masalah apa saja yang terkait dengan Big Data. Yang selanjutnya adalah Data Science. Kita akan mendiskusikan apa definisi Data Science, apa proses cycle dari Data Science, dan beberapa contoh atau use cases dari aplikasi Data Science. Dan yang terakhir adalah teknologi yang dibutuhkan untuk memproses Big Data. Di sini kita hanya akan memfokuskan kepada 2 hal. Yang pertama adalah arsitektur yang menjadi referensi dari Big Data Processing, dan yang kedua adalah beberapa pola dari analitik terhadap Big Data. Baik, kita mulai dengan pengertian Big Data. Salah satu definisi yang sering dijadikan acuan di dalam memahami Big Data dipublikasikan di dalam laporan Gartner yang menuliskan bahwa Big Data itu adalah sekumpulan data yang high volume, high velocity, dan high variety. Jadi menurut Gartner, Big Data itu adalah sekumpulan data yang volumenya besar, kecepatan bertumbuhnya sangat cepat, dan mempunyai jenis-jenis data yang beragam. Ya. Dan kemudian hal yang lain lagi menurut Gartner bahwa data itu demand cost-effective innovative forms of information processing. Artinya bahwa Big Data membutuhkan teknologi komputasi yang tidak bersifat konvensional, melainkan bersifat cost-effective, innovative form, ya. Dan apabila informasi itu bisa dihasilkan dengan memproses Big Data, maka manfaatnya adalah enable enhance insight, decision making, and process automation. Jadi bisa memperluas informasi mengenai masalah yang terjadi dari proses yang menjadi pembangkit data yang demikian besar itu, kemudian memperbaiki kualitas pengambilan keputusan,
dan bisa mendukung proses otomasi dari berbagai hal. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, lalu apa yang membedakan antara sekumpulan data dengan big data? IBM mendefinisikan 4 karakteristik utama dari big data. Yang pertama adalah volume. Ya, jadi dari sisi volume, data ini merupakan data yang berukuran besar. Kita tidak berbicara lagi ukuran kilobyte, megabyte, atau gigabyte. Ya, kita berbicara data yang tidak mungkin disimpan dalam sebuah komputer. Ya, sebagai contoh misalnya di dalam laporan Facebook, di situ dikatakan bahwa dalam setiap hari server yang dikelola oleh Facebook harus mengelola data yang berukuran 1 petabyte. Nah, 1 petabyte itu sebesar apa? 1 petabyte itu adalah sebuah ukuran dari file yang isinya 2⁻50 bytes atau 10⁻15 byte. Bisa dibayangkan betapa besar. Dan Facebook harus mengelola data sebesar itu hampir tiap hari. Ya, jadi dari si volume data ini tidak mungkin dikelola dengan teknologi informasi yang konvensional. Yang kedua adalah velocity. Data ini bertambah dengan cepat, ya, bertambah dengan cepat. Nanti akan dijelaskan beberapa sumber yang menyebabkan data itu bertambah cepat, tetapi di antara sumber-sumber itu, yang pertama adalah semakin luasnya penggunaan sensor elektronik atau kita sebut sebagai IoT, ya, ataupun data-data yang dihasilkan dari sebuah proses, ya, misalnya ini ada proses dari stock exchange misalnya yang terus-menerus mempublikasikan data. Yang ketiga adalah variety. Ketika kita berbicara big data, kita tidak berbicara lagi data yang mempunyai satu jenis, satu tipe data, tetapi kita berbicara berbagai jenis data, mulai dari data yang bersifat tekstual, data yang merupakan data dalam format digital, dalam format video, data yang dalam format terenkripsi, ya, dan berbagai macam lagi. Jadi dari si variety, big data ini memiliki berbagai jenis data. Dan lupa yang keempat menurut IBM adalah ada aspek veracity. Apa itu veracity? Veracity itu ada kemungkinan adanya data yang error, ya, data yang mengandung ketidakpastian di dalam big data itu. Nah, mungkin saudara sekalian pasti mengetahui bahwa kalau kita berfokus kepada data yang bersumber dari kantor berita atau dari surat kabar atau majalah atau bahkan mungkin sosial media sekalipun, di antara berita-berita itu ada berita yang bersifat hoax, ya, bersifat uncertain. Jadi itu karakteristik big data yang diajukan oleh IBM. Nah, dari jenis data, big data itu dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah structured data, yaitu data yang mempunyai struktur. Misalnya data-data yang bisa disimpan dalam database management system, apapun bentuknya, apapun teknologinya. Data-data itu biasanya bersifat structured. Dan data ini merupakan data yang sudah lama dikelola di perusahaan maupun organisasi. Yang kedua adalah data yang tidak mempunyai struktur, misalnya data yang
dikirim oleh pengguna sosial media seperti Twitter atau WhatsApp, ya, atau image atau video digital seperti YouTube dan seterusnya. Data-data ini tidak mempunyai struktur seperti database. Nah, sehingga teknologi pengelolaan data yang dibutuhkan itu berbeda dengan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola data yang bersifat structured. Nah, yang ketiga adalah data yang mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen yang mempunyai struktur, dan komponen yang kedua adalah komponen yang tidak mempunyai struktur. Nah, apa yang menarik dari jenis-jenis data di dalam konteks big data adalah perkembangan data yang bersifat unstructured jauh melebihi perkembangan dari sisi kuantitas data-data yang bersifat structured. Nah, sedangkan teknologi yang konvensional seperti DBMS dirancang hanya untuk mengelola data yang bersifat structured. Nah, sehingga muncullah sebuah kebutuhan teknologi baru untuk mengelola data yang bersifat unstructured, ya. Dan selanjutnya dibutuhkan juga teknologi baru untuk menganalisis data-data tersebut. Nah, yang berikutnya adalah data yang sedemikian besar itu dihasilkan oleh apa? Nah, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa ada 3 kategori produsen data. Yang pertama adalah aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer yang digunakan oleh berbagai perusahaan maupun organisasi. Ya. Misalnya aplikasi untuk pengelolaan pegawai, ya, untuk mengelola inventory, sales, marketing, promotion, ya, dan lain sebagainya, yang itu semua menghasilkan data yang bersifat structured. Nah, yang kedua, sumber utama yang kedua dari munculnya big data adalah berbagai aplikasi sosial media yang digunakan oleh kita semua. Antara lain YouTube, email, Twitter, ya, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya, yang menghasilkan banyak sekali data yang terkumpul di komputer pengelola sosial media tersebut. Dan yang ketiga, penghasil data yang juga banyak adalah berbagai perangkat elektronik yang secara reguler mentransmisikan data, ya, ke server yang digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu perangkat elektronik yang mungkin kita pernah dengar yang disebut dengan Internet of Things yang dipergunakan pada berbagai bidang aplikasi, mulai dari pertanian, untuk transportasi, logistik, kemudian untuk security, dan juga dipergunakan di dalam berbagai proses otomasi di dalam industri. Nah, jadi tiga komponen itulah yang menjadi penghasil utama big data saat ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang mungkin muncul adalah kenapa kita harus mempelajari big data? Kenapa kita harus concern dengan teknologi big data? Nah, jawabannya adalah karena big data itu memiliki nilai, memiliki value, memiliki banyak manfaat. Dari sekian banyak manfaat yang bisa diperoleh dari big data, antara lain adalah bisa memprediksi kegagalan bisnis pada beberapa domain, misalnya di bidang finance, bidang manufaktur, ya, transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mereduksi biaya pada berbagai proses, kemudian mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses yang semula dilakukan secara manual, kemudian memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, dan bisa juga big data analitik dipergunakan untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan keinginan dari target customer. Nah, tetapi
semua potensi manfaat dari big data itu ternyata tidak mudah untuk mencapainya. Nah, di sini disampaikan ada beberapa kendala, beberapa isu di dalam big data analisis, ya. Permasalahan yang utama yang dihadapi di dalam pengelolaan big data atau analisis big data yaitu bagaimana mentransformasi big data menjadi informasi yang bermanfaat. Dan ini merupakan masalah yang utama. Nah, secara kualitatif masalah ini mempunyai bobot 58% ya dari persoalan yang lain. Ya, permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana mengelola data, kemudian bagaimana menangani aspek security, privacy issues, dan aspek legal dari big data. Nah, adanya permasalahan untuk mentransformasi data menjadi informasi itulah yang kemudian menjadi pendorong munculnya sebuah bidang ilmu yang disebut dengan data science. Ya mungkin kita semua kalau mendengar science itu langsung pikiran kita terkait dengan ilmu kimia, fisika, biologi, dan seterusnya. Nah, ini adalah cabang ilmu baru, ada sebuah bidang ilmu baru yang tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari berbagai teknik, mulai dari pengumpulan, pre-processing, analisis, sampai ke penggunaan dari hasil analisis tersebut. Jadi data science bisa disederhanakan pengertiannya menjadi science about data. Ya. Nah, kenapa data science itu penting? Nah, di dalam laporan Gartner tahun 2020, dicantumkan di situ bahwa salah satu dari 10 tren dari data dan analytics di tahun 2020 adalah X Analytics. Nah, di dalam penjelasannya, laporan Gartner menjelaskan bahwa X ini mencakup berbagai data variabel, baik yang bersifat structured maupun unstructured, dan analitik yang dimaksud di sini antara lain, ya, walaupun tidak terbatas kepada ini, adalah text analytics, video analytics, dan audio analytics. Jadi, data science dalam kaitan dengan big data analytics diperkirakan masih merupakan salah satu tren yang utama di tahun 2020. Baik, kita lanjutkan dengan definisi data science. Jadi, data science itu apa? Data science bisa dipandang sebagai sebuah bidang ilmu yang tujuannya untuk mentransformasi big data menjadi actionable insight. Mentransformasi big data menjadi informasi yang bisa dipergunakan secara praktis. Jadi mentransformasi data menjadi informasi saja tidak cukup. Ya. Informasi yang pandang di sini adalah informasi yang mempunyai aspek praktikal, mempunyai aspek penggunaan. Nah, sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang publikasi buku misalnya. Taruh kata misalnya Amazon, walaupun bukan hanya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan ini adalah mengumpulkan berbagai data demografik ya maupun psikografik dari customer yang membeli buku. Ya, demikian pula untuk setiap data, setiap customer dicatat juga buku apa yang telah dia beli sebelumnya. Di samping juga mengumpulkan berbagai hasil review dari para ahli mengenai buku-buku tertentu. Nah, kumpulan data ini yang disebut dengan big data selanjutnya dianalisis berdasarkan pertanyaan. Ya, analisis yang dilakukan itu dipilih sesuai dengan informasi yang menjadi pertanyaan. Sebagai contoh adalah buku apa yang paling banyak diminati orang.
ya, atau buku ini akan diminati oleh target customer yang seperti apa profilnya. Dan hasil analisis ini menghasilkan berbagai informasi antara lain rekomendasi. Rekomendasi apa? Yaitu rekomendasi kalau untuk sebuah buku yang isinya tertentu, ini kira-kira kalau akan dipasarkan atau ditawarkan ke target customer yang profilnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi action dari proses data science. Nah, beberapa properties dari data science adalah fungsinya untuk mengekstraksi informasi dari big data. Kemudian data science bukanlah sebuah cabang ilmu yang tunggal, tetapi merupakan sebuah bidang multidisciplinary atau interdisciplinary. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa di dalam data science maka berbagai keahlian, berbagai latar belakang ilmu itu dibutuhkan. Nah, secara khusus di bidang analisis data, maka ada beberapa bidang yang sangat penting, yaitu statistik, termasuk di dalamnya juga matematik, kemudian data analisis, berbagai metode pattern recognition seperti machine learning dan deep learning. Dan yang terakhir, data science ini bisa menghasilkan informasi yang penting untuk bisnis pada berbagai bidang. Nah, sekarang kita berbicara analisis terhadap big data, atau kita sering disebut sebagai big data analytics. Secara umum, berbagai metode analisis terhadap big data bisa dikategorikan atau bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah descriptive analytic, diagnostic analytic, predictive analytic, dan prescriptive analytic. Nah, setiap analitik tentu saja memiliki kompleksitas komputasi yang berbeda. Dan sejalan dengan kompleksitas, seringkali juga kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan yang melakukan analisis ini juga berbeda-beda. Nah, kita mulai dengan descriptive analytic. Descriptive analytic meliputi berbagai metode analisis data yang dikumpulkan, ya, yang tujuannya adalah membuat summary, membuat rangkuman. Tujuannya supaya memudahkan menginterpretasikan data tersebut. Karena itu tujuan dari descriptive analytics sebetulnya adalah mendapatkan informasi apa yang telah terjadi dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk melakukan descriptive analytics dibutuhkan berbagai metode, antara lain adalah descriptive statistik, baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Di sini dijelaskan salah satu deskriptif statistik, antara lain adalah mencari maksimum, minimum, kemudian ukuran pemusatan seperti means, median, mode, ukuran distribusi, penyebaran seperti standar deviasi, varian, kurtosis, Q-ness, dan sebagainya. Yang kedua disebut sebagai diagnostic analytic, meliputi berbagai metode untuk memahami apa yang telah terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Ya. Nah, di sini digunakan berbagai metode statistik, ya. Antara lain adalah aljabar linier, kemudian metode-metode yang berbasis graph. Ya, sebagai contoh, manfaatnya adalah untuk memahami apa yang menjadi penyebab bahwa suatu kejadian itu terjadi. Nah, yang ketiga adalah predictive analytic, meliputi berbagai metode untuk memprediksi ke depan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari saat ini ke belakang. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi apa yang akan terjadi. Nah, untuk melakukan ini dibutuhkan berbagai metode prediktif, meliputi model statistik atau model machine learning dan deep learning yang telah di-training dengan data-data yang existing. Nah, secara umum
permasalahan di dalam predictive analytics ada dua. Yang pertama adalah memprediksi data yang akan datang dalam bentuk data kategorikal, atau masalah ini sering disebut sebagai masalah klasifikasi, atau memprediksi nilai variabel yang akan datang dalam bentuk bilangan real. Nah, sering disebut sebagai masalah regression atau masalah forecasting. Yang keempat adalah prescriptive analytic. Prescriptive analytic adalah berbagai metode analisis yang tujuannya untuk memprediksi kondisi variabel apa yang dibutuhkan, ya, apabila kita mengasumsikan suatu kejadian akan terjadi. Jadi ini persoalan yang mirip dengan what if question. Nah, kalau kita asumsikan suatu hal ini akan terjadi, maka kondisi apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan kondisi itu akan terjadi. Ya, what can we do to make it happen? Jadi apa yang harus dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan untuk membuat hal ini terjadi. Nah, di sini digunakan berbagai metode prediktif dan metode-metode yang lain, ya, yang tujuannya untuk membuat semacam simulasi dari kondisi yang ada. Nah, kita berlanjut kepada data science cycle. Jadi, untuk mentransformasi big data menjadi informasi yang bermanfaat, atau tadi disebut sebagai actionable insight, itu tidak merupakan sebuah langkah saja. Akan tetapi, di dalam data science dikenal beberapa tahap, dimulai dari acquire, prepare, analyze, report, dan act. Ya, selain dari setiap tahapan ini terdiri pada proses-proses yang berbeda, setiap tahapan ini juga membutuhkan keahlian sumber daya yang berbeda. Jadi tidak hanya seseorang ahli di bidang matematik atau statistik itu bisa dipandang sebagai seorang data scientist. Demikian pula, tidak karena seseorang itu ahli di bidang programming, maka dia bisa melakukan peran sebagai data scientist. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah acquire. Tahap acquire ini adalah tahap di mana data itu dikumpulkan. Nah, ini dimulai dari upaya untuk menjawab data apa yang dibutuhkan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Jadi langkah yang pertama adalah to identify data sets, dan sumber dari data ini ada dua. Yang pertama adalah mengumpulkan data primer, tentunya dengan berbagai metode, ya. Yang pertama mungkin metode menggunakan ilmu sosial seperti wawancara, kuesioner, survei, dan lain sebagainya. Kemudian retrieving data yang kedua adalah menggunakan berbagai perangkat elektronik, misalnya Internet of Things, sehingga data itu bisa dikumpulkan secara otomatis. Kemudian teknik mengumpulkan yang lain adalah mengumpulkan data yang disebut dengan data secondary. Jadi melakukan query terhadap database, baik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun perusahaan lain. Nah, kemudian tidak karena data ini sudah dikumpulkan di dalam tahap acquire, data itu bisa langsung dianalisis, sama sekali tidak. Nah, dibutuhkan sebuah proses yang disebut dengan data pre-processing. Di sini disebut sebagai tahap prepare data. Ada juga yang menyebutkan ini sebetulnya adalah proses yang disebut dengan ingestion. Yang pada intinya adalah yang pertama melakukan cleaning terhadap data, ya. Kalau diperlukan juga mungkin filtering atau memperbaiki data yang mungkin karena error disebabkan oleh perangkat elektronik atau mungkin ada kesalahan di dalam pengisian. Dan di dalam tahap ini pula dilihat bagaimana nature dari data. Jadi di sini sudah mulai
bergerak ya atau berperan sumber daya di bidang data analisis ya, misalnya statistician atau mathematician ya. Di sini juga bisa dilibatkan ahli ilmu sosial, terutama apabila datanya bersifat kualitatif. Nah, yang ketiga adalah analisis. Tahap yang ketiga ini merupakan tahap eksploratif yang tujuannya adalah memilih model mana yang paling baik untuk melakukan analisis, untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Hanya saja seperti yang sudah kita ketahui, atau mungkin banyak teman yang baru mengetahui bahwa tidak karena sebuah model menghasilkan kinerja atau performa yang sangat baik untuk sebuah dataset, itu akan juga mempunyai performa yang baik untuk dataset yang lain. Oleh karena itu, di sini perlu sebuah proses eksplorasi, mencoba berbagai model yang sekiranya relevan dengan tujuan penelitian. Ya. Dan di dalam proses eksplorasi ini ada berbagai tahapan untuk mengembangkan model. Ya, antara lain training, validasi, testing, hyperparameter tuning ya, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah mendapatkan model yang paling optimal ya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, hasil dari analisis sebelumnya, ketika model sudah dikembangkan dan kemudian dipergunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi, akan menghasilkan berbagai informasi yang pada umumnya bersifat numerik. Dan tentu saja, tidak semua orang nyaman dengan informasi yang bersifat kuantitatif ini. Maka dibutuhkan sebuah tahapan yang tujuannya adalah bagaimana mengkomunikasikan ya hasil-hasil analisis tadi yang mungkin hanya bersifat numerik, bersifat diagram, yang tidak semua orang paham bagaimana menginterpretasikannya. Nah, di sini dibutuhkan sumber daya yang mampu menginterpretasikan data-data yang dihasilkan tadi ya. Jadi latar belakangnya bisa dari ilmu sosial, bisa dari seperti ilmu mungkin sosiologi, komunikasi, ya, boleh jadi mungkin marketing. Selain dari tentu saja ada orang yang mempunyai latar belakang kuantitatif seperti statistik atau matematik. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan atau menggunakan data hasil analisis yang kemudian sudah diinterpretasikan menjadi sebuah proses yang aplikatif. Misalnya mengembangkan produk baru, memperbaiki layanan atau services, ya, perbaiki mungkin proses bisnis di dalam sebuah organisasi, ya, atau bahkan mungkin membuka peluang baik produk, layanan baru maupun bisnis proses supaya lebih efisien. Sebagai contoh, big data analitik yang pertama adalah sentimen analisis. Sentimen analisis adalah sebuah metode yang tujuannya untuk menggali polaritas opinion, polaritas emotion atau perasaan mengenai berbagai hal, misalnya produk, layanan, kalau di perguruan tinggi barangkali adalah gaya mengajar seorang dosen atau materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen di kelas, ya, atau mungkin fasilitas yang disediakan oleh universitas di dalam mendukung proses belajar. Nah, data yang diperoleh sebagai input untuk sentimen analisis bisa diambil dari berbagai sumber. Nah, sentimen analisis pada umumnya membutuhkan data yang bersifat tekstual, ya. Seperti misalnya discussion forum, sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah recommendation system, yang meliputi berbagai metode yang tujuannya untuk mengukur tingkat kesukaan, ya, atau nama teknisnya adalah rating dari target user terhadap item.
Nah, user ini tergantung dalam konteks dari rekomendasi sistem, bisa merupakan target consumer seperti rekomendasi sistem di dalam e-commerce, bisa juga mahasiswa, ya, atau bisa juga pemakai layanan ya yang ditawarkan, dan item juga tergantung konteksnya, bisa produk, kemudian layanan, atau bahkan mungkin mata kuliah dari sebuah program studi atau universitas. Ya. Nah, tujuannya apa? Di dalam education domain misalnya, rekomendasi ini sangat penting untuk mengukur learning outcomes, kemudian mengevaluasi proses teaching and learning, dan boleh jadi rekomendasi sistem juga merupakan sebuah alat untuk mempromosikan ya, program studi atau universitas ke target student. Kemudian yang berikutnya adalah mobile advertising. Ini menjadi sebuah aplikasi big data analisis yang sangat populer saat ini. Karena apa? Karena pengguna dari smartphone terus meningkat, dan mungkin kita juga bisa memahami bahwa di sekitar kita sendiri pengguna dari laptop misalnya itu lebih sedikit ya dari pengguna handphone. Mungkin di antara kita hanya mempunyai sebuah laptop, tetapi bisa jadi mempunyai 2 atau lebih handphone ya. Sehingga untuk reach out atau untuk menjangkau pemakai-pemakai mobile phone tersebut, maka iklan lebih efisien menggunakan aplikasi yang dijalankan dalam teknologi mobile. Oke, nah yang berikutnya adalah bagaimana itu semua bisa dicapai. Tentunya kita membutuhkan teknologi ya, yang tidak bersifat konvensional. Nah di sini yang pertama kali adalah meskipun teknologi yang digunakan untuk melakukan big data processing itu bisa beragam, tergantung kepada mungkin produk teknologi maupun kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang melakukan big data processing ini. Tapi pada umumnya arsitektur dari sistem yang dipergunakan untuk melakukan data processing ini bisa digambarkan seperti ini. Yang paling kiri adalah data source. Di sini data yang menjadi input dari big data processing bisa dari berbagai sumber, baik data yang bersifat structured seperti relational database maupun data yang bersifat unstructured, seperti misalnya dari sosial media, dari data yang dikumpulkan lewat Internet of Things, berbagai sensor, dan mungkin juga dari website ya. Dan sebelum data diolah, ini harus melalui sebuah proses yang disebut dengan proses ingestion, di mana di dalamnya ada filtering, ada cleaning, mungkin juga dibutuhkan data normalisasi, kemudian rescaling, dan berbagai pre-processing lainnya, yang tujuannya supaya data itu kemudian siap disimpan di dalam database, dan selanjutnya bisa diolah ya menggunakan berbagai metode analitik. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa data itu tentunya harus disimpan di dalam media penyimpanan. Nah, untuk data yang bersifat seperti structured bisa disimpan di dalam relational database. Namun data yang bersifat unstructured bisa disimpan dalam database yang memfasilitasi not only SQL, disebut sebagai NoSQL database, atau disimpan dalam data storage yang lebih besar, misalnya ada istilah data lake, data warehouse, atau data mart. Nah, untuk bisa menghasilkan informasi tentu saja diperlukan berbagai engine analitik, berbagai metode analitik. Dan analitik engine ini tidak bisa langsung berkomunikasi dengan sumber data, tetapi mengambil data sebagai input dari data storage. Ya.
Nah, kemudian hasil dari analytic engine ini selanjutnya diproses ya, atau diproses lagi atau mungkin ditampilkan dalam berbagai aplikasi, misalnya website atau berbagai visualization layer. Jadi kalau tadi kita jelaskan ada proses secara konseptual, mulai dari data akuisisi sampai data action, ini kita berbicara bagaimana teknologi diperlukan dalam setiap tahap untuk mengimplementasikan proses-proses di dalam data science tersebut. Nah, baik, di dalam pengolahan big data analytic ada beberapa pola, ya, ada beberapa pola. Yang pertama adalah apabila analitik bertujuan mengolah data secara batch, disebut dengan batch data analytic, maka proses yang terjadi disebut sebagai alpha pattern. Ya, di sini kita lihat rangkaian prosesnya, di sebelah kiri adalah sumber data, di sebelah kanan adalah output data, dan di dalam adalah komponen-komponen analisis. Jadi, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, ini adalah arsitektur yang general, yang universal. Tetapi ketika data yang diolah itu data yang bersifat batch, maka tidak semua komponen itu akan dipergunakan. Jadi yang pasti adalah sumber data, ya bisa dari database, bisa dari record atau logs, ya. Kemudian ada sebuah komponen yang menghubungkan antara raw data dengan bagian analisis yang disebut dengan data ingestion tadi. Kemudian di dalamnya kita menyimpan data dalam data storage, kemudian baru beberapa proses yang dibutuhkan untuk batch analysis, ya, bisa menggunakan machine learning, MapReduce, dan seterusnya, dan hasil dari analisis itu bisa disimpan kembali untuk kemudian ditampilkan. Nah, ada satu hal yang tadi belum disampaikan, bahwa ketika kita berbicara proses penyimpanan data maupun pengolahan data, maka penyimpanan data dari big data ini tidak bisa lagi menggunakan file system seperti halnya kita menyimpan data di dalam komputer pribadi kita. Ya, tidak mungkin data yang kian besar itu disimpan di dalam sebuah komputer, betapapun besar media penyimpanannya. Nah, disinilah munculnya teknologi yang disebut dengan distributed file system, di mana data itu dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian setiap bagian direplikasi untuk disimpan di berbagai komputer, dan nanti ada komputer server master yang bisa mengetahui di mana data itu berada, sehingga data itu bisa dicari, meskipun mungkin ada salah satu atau dua tempat komputer untuk menyimpan data itu mengalami failure. Nah, waktunya tinggal sedikit. Baik, yang berikutnya adalah real-time data analytic. Jadi ketika data yang diolah itu merupakan data yang real time, ini merupakan data yang biasanya terkumpul dari IoT. Ya, sebagai contoh misalnya IoT yang digunakan oleh stasiun pengamat cuaca di berbagai stasiun seperti di bandara, di pelabuhan, mengumpulkan data antara lain seperti temperature, visibility, ya, kemudian humidity, kelembaban dan seterusnya, yang biasanya dilaporkan setiap jam sekali ke tempat pengumpulan. Dan tentu saja bahwa ketika kita akan melakukan analisis, maka setiap data yang sudah datang, yang sudah dikumpulkan dari sensor ini harus segera diproses. Nanti tidak mungkin ditunda seperti halnya batch time. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah framework yang berbeda, disebut sebagai beta pattern. Nah, kemudian yang ketiga, seringkali kita membutuhkan suatu aplikasi yang menggabungkan data dari database dengan data yang berasal dari sensor. Nah, ini disebut sebagai batch dan real-time data analytics, dan infrastruktur yang dipergunakan untuk mengolah data itu mengikuti sebuah framework yang disebut dengan gamma pattern, seperti ini. Dan yang terakhir adalah interactive querying data analytics. Nah, seringkali
aplikasi Big Data Analytic ini menyediakan fasilitas supaya pemakai bisa mencoba-coba berbagai asumsi, berbagai situasi yang dia inginkan, misalnya di dalam prescriptive analytic. Maka aplikasi analitik tersebut sebagai interactive query, dan di sini adalah framework yang digunakan disebut sebagai delta pattern. Ya, barangkali hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya serahkan kembali waktu ke moderator. Silakan.